Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haliza Laris Aulia nomor absen 11. Dan saya Najmi Athana nomor absen 20. Kami dari kelas 11 MIPA 1. Saat ini kami akan menjelaskan materi tentang sistem koloid. Selamat menyaksikan. Apa itu dispersi dan koloid? Sistem dispersi adalah suatu bentuk campuran dari dua zat atau lebih yang wujudnya sama maupun berbeda. Lalu apa itu sistem koloid? Sistem koloid merupakan sistem dispersi dari dua atau lebih zat yang bersifat homogen. Tetapi ukuran partikel terdispersinya cukup besar, yakni 1 hingga 100 nanometer. Setelah kita mengetahui apa itu sistem dispersi dan juga apa itu koloid, kita perlu mengetahui perbedaan antara larutan, koloid, dan suspensi. Larutan disebut juga sebagai dispersi molekuler, sedangkan koloid disebut sebagai dispersi koloid dan suspensi disebut sebagai dispersi kasar. Larutan umumnya bersifat homogen, berkebalikan dengan suspensi yang bersifat heterogen. Sedangkan koloid, apabila dilihat secara mikroskopis memiliki sifat homogen, tetapi apabila dilihat secara mikroskopis bersifat heterogen. Larutan memiliki ukuran partikel yang sangat kecil, yaitu kurang dari 1 nanometer. Sedangkan suspensi memiliki ukuran partikel yang sangat besar, yaitu lebih dari 100 nanometer. Dan koloid memiliki rentang ukuran antara 1 sampai 100 nanometer. Larutan umumnya bersifat stabil, sedangkan koloid umumnya bersifat stabil dan suspensi bersifat tidak stabil. Larutan memiliki satu fase karena dia bersifat stabil, dan koloid memiliki dua fase, tetapi umumnya koloid tetap stabil. Itu contohnya seperti gula yang dilarutkan dalam air ataupun garam yang dilarutkan dalam air. Dan suspensi itu contohnya seperti tepung terigu yang dilarutkan dalam air, atau bisa berupa kopi yang dilarutkan dalam air. Dan contoh koloid itu adalah susu ataupun mayones dan lain sebagainya. Pada praktikum ini menggunakan alat flash HP, pengaduk, gelas 1, gelas 2, dan gelas 3. Dan menggunakan bahan gula, kopi bubuk, susu bubuk, dan air. Air digunakan sebagai zat pelarut atau zat pendispersi. Sedangkan kopi, susu bubuk, dan gula digunakan sebagai zat terdispersi. Pertama-tama, tuangkan air ke dalam gelas 1, gelas 2, dan gelas 3 yang telah berisi gula, susu bubuk, dan kopi bubuk. Kemudian, aduk hingga merata. Pada gelas 1 hanya terdapat satu fase homogen yang jernih dan stabil. Pada gelas ini tidak menunjukkan adanya efek Tyndall sehingga merupakan sifat dari larutan. Pada gelas 2 tampak terlihat hanya satu fase, meskipun sebenarnya ada dua fase atau bahkan lebih. Tampak keruh dan tampak stabil, namun campuran ini dapat dipisahkan akibat proses pemanasan dan pendinginan. Pada gelas 3, cahaya tidak dapat dilewatkan pada sisi lain gelas, dan ini merupakan contoh suspensi. Oke teman-teman, kita lanjut ke sifat-sifat koloid.
Yang pertama ada efek Tyndall. Apa itu efek Tyndall? Yakni penghamburan cahaya yang melalui koloid yang disebabkan oleh partikel-partikel koloid. Yang kedua ada gerak Brown. Apa itu gerak Brown? Yakni gerak acak dari partikel koloid yang disebabkan oleh benturan antara partikel koloid dengan mediumnya. Dan yang ketiga ada adsorpsi. Apa itu adsorpsi? Yakni peristiwa penyerapan ion pada permukaan partikel koloid sehingga menimbulkan tolakan antara partikel dan menyebabkan koloid tersebut menjadi stabil. Sifat-sifat koloid yang selanjutnya adalah elektroforesis. Elektroforesis merupakan peristiwa bergeraknya partikel-partikel koloid ke arah elektroda. Bisa berupa positif maupun negatif. Apabila koloid memiliki muatan positif, koloid akan bergerak ke arah anoda. Dan apabila koloid memiliki muatan negatif, koloid akan bergerak ke arah katoda. Kemudian sifat selanjutnya adalah muatan koloid. Berdasarkan muatannya, koloid dibedakan menjadi dua, yaitu koloid bermuatan positif dan koloid bermuatan negatif. Kemudian, sifat yang selanjutnya adalah koagulasi. Koagulasi merupakan peristiwa penggumpalan partikel-partikel koloid. Oke teman-teman, kita lanjut ke sifat-sifat koloid yang keenam. Kira-kira teman-teman udah pada tahu apa belum nih? Nah, oke, kita lanjut. Yang keenam adalah sifat koloid pelindung, yakni koloid yang dapat melindungi koloid lain dari proses koagulasi. Koloid pelindung membentuk lapisan di sekeliling partikel koloid lain untuk melindungi muatan partikel koloid tersebut. Yang ketujuh, dialisis. Apa tuh dialisis? Teman-teman udah pada tahu apa belum nih? Nah, dialisis merupakan pemisahan koloid dari ion-ion pengotor. Dialisis dilakukan dengan cara mengalirkan cairan melalui membran semi-permeabel yang berfungsi sebagai penyaring. Dan yang terakhir, koloid liofil dan liofob. Koloid liofil adalah koloid yang mengabsorpsi cairan sehingga terbentuk selubung di sekeliling koloid. Nah, koloid liofob merupakan koloid yang tidak dapat mengabsorpsi cairan. Nah, itu teman-teman sifat-sifat dari koloid. Selanjutnya adalah jenis-jenis koloid. Koloid dapat dibedakan berdasarkan fase terdispersinya dan medium pendispersinya. Apabila koloid memiliki fase terdispersi padat dan medium pendispersi yang padat juga, koloid dinamakan sebagai sol padat. Contohnya seperti panduan logam, kaca, dan lain sebagainya. Kemudian, apabila fase pendispersinya padat dan medium pendispersinya cair, maka koloid dinamakan sebagai sol cair. Contohnya seperti tinta, darah, cat, dan lain-lain. Kemudian, yang ketiga, apabila fase pendispersinya padat dan medium pendispersinya gas, maka koloid disebut sebagai aerosol padat. Contohnya seperti debu, asap, dan rokok. Kemudian yang keempat adalah jika fase terdispersinya cair, sedangkan medium pendispersinya adalah gas, maka koloid disebut sebagai aerosol cair. Contohnya seperti awan, kabut, dan lain-lain. Kemudian, apabila fase terdispersinya cair dan medium pendispersinya padat, maka koloid disebut sebagai emulsi padat. Contohnya itu seperti mentega, keju. Kemudian, apabila fase terdispersinya cair dan medium pendispersinya juga cair, maka koloid disebut sebagai emulsi cair. Contohnya seperti susu, es krim, santan, dan mayones. Yang ketujuh yaitu apabila fase terdispersinya adalah gas dan medium pendispersinya berupa padat, maka koloid disebut sebagai busa padat. Contohnya seperti batu apung,
dan styrofoam. Dan yang terakhir, apabila fase terdispersinya itu gas dan medium pendispersinya juga gas, maka koloid disebut sebagai busa cair. Contohnya seperti busa sabun dan krim kocok. Oke teman-teman, tadi pengertian sudah, perbedaan sudah, sifat-sifat juga sudah. Nah sekarang kita lanjut ke cara pembuatan koloid. Cara pembuatan koloid ada dua, yakni kondensasi dan dispersi. Kita ke kondensasi dulu. Apa itu cara kondensasi? Cara kondensasi merupakan pembuatan sistem koloid dengan menggumpalkan partikel yang sangat kecil, yakni larutan, menjadi partikel koloid. Nah, cara kondensasi dibagi menjadi 5. Yang pertama, reaksi pengendapan, yakni pembuatan sistem koloid dengan cara dilakukan mencampurkan larutan elektrolit sehingga menghasilkan endapan. Lalu yang kedua, reaksi hidrolisis. Apa itu reaksi hidrolisis? Reaksi hidrolisis merupakan reaksi suatu zat dengan air. Oleh karena itu, sistem koloid dapat dibuat dengan mereaksikan suatu zat dengan air. Dan yang ketiga merupakan reaksi redoks. Sistem koloid dapat terbentuk dari hasil reaksi redoks, yakni seperti pada larutan emas. Cara kondensasi selanjutnya adalah melalui reaksi pergeseran. Pembuatan koloid dengan reaksi ini dapat diamati pada pembuatan sol AS2S3. Pembuatan sol AS2S3 dilakukan dengan cara mengalirkan gas H2S ke dalam larutan H3ASO3 encer pada suhu tertentu. Kemudian yang terakhir adalah reaksi pergantian pelarut. Pembuatan koloid dengan reaksi ini dapat diamati pada pembuatan gel kalsium asetat. Pembuatan gel kalsium asetat dapat dilakukan dengan cara penambahan alkohol sebesar 96% ke dalam larutan kalsium asetat. Nah, yang kedua yakni cara dispersi. Apa itu cara dispersi? Yakni pembuatan sistem koloid dengan cara memperkecil partikel suspensi yang kasar menjadi partikel koloid yang lebih lembut. Cara dispersi dibagi menjadi 4. Pembuatan koloid dengan cara dispersi selanjutnya adalah cara busur Breda atau Bredig. Pembuatan koloid dengan cara busur Bredig atau Breda dilakukan dengan mencelupkan 2 kali kawat logam atau elektroda yang dialiri listrik ke dalam air. Kawat logam tersebut akan membentuk partikel-partikel koloid berupa debu di dalam air. Kemudian cara selanjutnya adalah cara ultrasonik. Cara ultrasonik dilakukan dengan menghancurkan butiran-butiran besar melalui alat ultrasonik. Nah, yang terakhir ini topiknya sangat berguna sekali untuk kehidupan kita, yakni pemanfaatan koloid. Pemanfaatan koloid sangat banyak, namun kita sudah merangkum beberapa. Yang pertama pada industri kosmetik. Industri kosmetik banyak menggunakan emulsi, misalnya foundation, sampo, pembersih wajah, deodoran, dan pelembab badan. Lalu yang kedua pada industri tekstil. Perwarna tekstil dalam bentuk sol membuat warna dan menyerapnya dengan baik. Manfaatan koloid yang selanjutnya yaitu adalah di industri sabun dan deterjen. Sabun itu merupakan contoh pengemulsi cair. Biasanya sabun itu digunakan untuk membersihkan pakaian dari kotoran dan juga minyak, sehingga pakaian bisa menjadi bersih. Kemudian, di industri makanan dan minuman, banyak sekali contoh-contoh makanan dan minuman yang merupakan koloid, yaitu seperti kecap, susu, saus, mayones, dan mentega. Selanjutnya yaitu di industri farmasi. Pada industri farmasi, banyak sekali obat-obat yang
dijual dalam bentuk song. I got my head out the sunroof, I'm blasting our favorite tunes. I only got one thing on my mind. You got me stuck on the thought of you. You're making me feel brand new. You're more than a sunshine in my eyes. You got those pretty eyes in your head, you know it. You got me dancing in my bed, so let me show it. You are exactly what I want, kinda cool and kinda not. Wanna give myself to you. Yeah, we're driving down the freeway at night. I only got one thing in the back of my mind. I'm feeling like this might be my time to shine with you, with you, with you. I got my head out the sunroof, I'm blasting our favorite tunes. I only got one thing on my mind. You got me stuck on the thought of you. You're making me feel brand new. You're more than a sunshine in my eyes. I got my head out the sunroof. You got me stuck on the thought of you. Yeah, we're driving down the freeway at night. I only got one thing in the back of my mind. I'm feeling like this might be my time to shine with you, with you, with you. I got my head out the sunroof, I'm blasting our favorite tunes. I only got one thing on my mind. You got me stuck on the thought of you. You're making me feel brand new. You're more than a sunshine in my eyes. La da la da la la la. La da 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 dee da da la 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 da la da la la la. La da la 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 da da. I got my head out the sunroof, I'm blasting our favorite tunes. I only got one thing on my mind. You got me stuck on the thought of you. You're making me feel brand new. You're more than a sunshine in my eyes. You got those pretty eyes in your head, you know it. You got me dancing in my bed, so let me show it. You are exactly what I want, kinda cool and kinda not. Wanna give myself to you. Yeah, we're driving down the freeway at night. I only got one thing in the back of my mind. I'm feeling like this might be my time to shine with you, with you, with you. I got my head out the sunroof, I'm blasting our favorite tunes. I only got one thing on my mind. You got me stuck on the thought of you. You're making me feel brand new. You're more than a sunshine in my eyes. I got my head out the sunroof. You got me stuck on the thought of you. Yeah, we're driving down the freeway at night. I only got one thing in the back of my mind. I'm feeling like this might be my time to shine with you, with you, with you. I got my head out the sunroof, I'm blasting our favorite tunes. I only got one thing on my mind. You got me stuck on the thought of you. You're making me feel brand new. You're more than a sunshine in my eyes. La da la da
got my head out the sunroof. I'm blasting our favorite tunes. I only got one thing on my mind. You got me stuck on the thought of you. You're making me feel brand new. You're more than a sunshine in my eyes. You got those pretty eyes in your head, you know it. You got me dancing in my bed, so let me show it. You are exactly what I want, kinda cool and kinda not. Wanna give myself to you. Yeah, we're driving down the freeway at night. I only got one thing in the back of my mind. I'm feeling like this might be my time to shine with you, with you, with you. I got my head out the sunroof. I'm blasting our favorite tunes. I only got one thing on my mind. You got me stuck on the thought of you. You're making me feel brand new. You're more than a sunshine in my eyes. I got my head out the sunroof. You got me stuck on the thought of you. Yeah, we're driving down the freeway at night. I only got one thing in the back of my mind. I'm feeling like this might be my time. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.